Nek aja, jangan takut, jangan gentar. Nyatakan imanmu itu benar berdasarkan dengan ilmu yang Anda pahami di gereja. Semangat siang. Selamat siang. Halo Bang. Siang bang, siang bang. Siap. Selamat siang bang. Iya. Dari sekte mana? Protestan, Katolik? Saya Protestan bang. Protestan. Salam kenal Bang ya. Iya. Boleh ditanggapi tema saya ini? Silakan. Enggak, aku boleh nggak bang nengok muka abang biar sama-sama terbuka gitu bang. Nggak usah. Begini aja Bang. Begini aja. Nanti tenaga Anda kesedot kalau saya buka masker. Ini tema abangku sangat menarik temanya. Kalau sampai Matius 23:39 ini benar pernyataan Yesus, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Nah, kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, berarti penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Gitu. Enggak bang, aku kan kalau ngobrol gini kan sama-sama terbuka enak deh bang. Baru kita ngobrol gitu ya, boleh bang. Oh, nggak bisa Bang, nggak bisa. Ada anak kecil soalnya di belakang. Nggak apa-apa. Oke lah bang, kalau nggak bisa bang. Makasih lah bang udah gabung bang. Oke, makasih. Ternyata dia hanya ingin mau melihat giginya Bang Zuma. Ada juga gitu orang keliling-keliling Kokomal cuman cari gigi. Keliling-keliling di Komalnya Islam. Sudah capek-capek cuman gigit lihat gigi. Capek-capek dia keliling Komal, bukannya mau bahas agama malah mau bahas gigi. Kalau saudara masih penasaran dengan wajah Bang Zuma, silahkan di Netflix ada film saya kemarin yang terakhir. Itu film Doti. Di situ saya tidak pakai masker. Dan dalam waktu dekat ini film saya yang terbaru itu akan dirilis lagi. Insya Allah itu juga di situ tidak pakai masker juga. Jadi jangan tidak mau berdebat hanya gara-gara alasan tidak buka muka itu. Silakan aja nonton film saya. Terus buat PT perbanyak biar saya semakin terkenal. Halo, selamat siang. Silakan Bang. Gugur para pejuang langsung 2. 1. Di tap-tap layarnya teman-teman. Tap-tap layar. Silakan. Ini juga apa itu? Love orange-nya juga diklik atau apa gitu. Aku biasa dengarkan begitu teman-teman. Biar kuat komalnya katanya. Silakan semangat malam. Siang. Silakan Bang. Halo. Halo. Semangat siang. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Saya dari Islam Bang. Siap. Semoga sehat selalu, panjang umur. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas doanya, Masya Allah. Doa yang sama juga. Oh mama Oh lala. Siang-siang penyanyi dangdut ternyata ini. Artis selokan. Oke, silakan teman-teman di tap lagi, dikencangkan lagi biar semakin banyak orang yang masuk ke sini. Silakan. Oke, lanjut. Ada lagi yang non muslim tapi ya, yang Islam nanti aja. Kita diskusi dulu dengan teman-teman kita dari anak-anak dewa ini, anak-anak Theos. Terima kasih sahabatku Bang Indra, sahabat Bade, barakallah, pejuang-pejuang semua ini pada masuk semua.
Tadi itu yang turun barusan itu pendebat Kristen itu. Seingatku. Naik lagi dong, Bang. Kenapa cuma naik selfie habis itu turun? Jangan selfie doang dong, habis itu turun. Naik lagi. Tadi itu pendebat Kristen. Kalau nggak salah saya pernah dialog dengan dia pada saat Zoom, waktu masih Zoom dulu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gurunda. Aku mengikuti Gurunda dari Facebook, dari YouTube sampai ke TikTok, susah ketemu dengan Gurunda. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Ya Siap, selalu ya Gurunda. siap, makasih. Dari kota Makasih, mana Gurunda. ini? Dari kota mana? Oh, udah nggak ada. Semangat siang. Ditep-tep lagi layarnya. Love orange-nya juga. Diapakan itu love-nya? Di apa? Diklik kayaknya. Halo, Saudara Fahri. Halo. Halo. Saudara Fahri, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Halo. Cek. Ais, mantap. Bang Arif ada di bawah. Tidak buka komal Bang Arif kah? Silakan teman-teman yang ingin dialog berdiskusi dengan kita, silakan. Tema kita hari ini masih sama yang semalam. Belum ada yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Semangat siang Saudara Bagas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Silakan Bang. Dari mana ini Abang? Saya daripada Malaysia, Bang. Cuma Malaysia. saya ni orang Islam bala bos. Cuma saya bagi doa sama Abang cuma semoga sehat selalu, panjang umur, murah Amin. rezeki. Selamat berjuang, semangat. Amin. Makasih Bang, makasih. Oke, terima kasih kembali. Makasih. Masya Allah, luar biasa. Kita naikkan yang lain biar kita berdiskusinya lebih bagus lagi. Islam Kristen silakan naik. Halo Bang Yudi. Ala Bang Yudi dari kemarin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, gimana? Alhamdulillah. Ya Bang. Nikmatul Insya Islam Allah. wa taufiqihi wa kafa biha binimah. Mudah-mudahan sehat selalu Amin. Bang Juma. Amin, amin. Lancar rezekinya, tambah umur. Amin. Kurang satu apapun. Makasih Bang, doa Terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman naik lagi, kita diskusi santai aja, relax. Oke? Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana mau kemana, untuk apa, siapa, dengan siapa? Silakan lanjut Bang. Belum dijawab pertanyaan saya Bang ini. Langsung pergi. Dan gitu dong. Ayo teman-teman, silakan naik lagi. Jangan malu-malu. Makasih Ibu Kos. Bu Kos tadi kupikir Oten mau ku naikkan tadi, hampir aja. Soalnya saya lagi cari kos kaki tapi. Ya silakan teman-teman. Nah, teman saya ini mau naik lagi. Wis, mantap sekali. Allahu Akbar. Ternyata sahabat saya Bang Bade ini sudah menyerah ya. Udah menyerah, udah mengajukan surat rezekinya ya, nggak mau lagi nih ya, udah mau berdamai ya, minta maaf ya gitu ya Bang ya. Kok bisa Bang semangat berjuang beberapa tahun kok tiba-tiba mundur, gimana Bang? Kenapa bisa? Assalamualaikum, saya menyerah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah, banyak orang kecewa Bang.
Oh, bisa gitu. Sekali maju-maju dong. Kalau kebenaran jangan mundur, masanya gara-gara Rome Pico mundur. Saya selama ini menyerang Islam, saya hari ini mau tobat bang, mau syahadat bisa? Bisa. Masa sampai harus ke Solo minta maaf abang ini? Nggak jantan abang ini. Nggak Saya bisa jadi setuju. saya menyesal, saya menyerang Islam. Saya hari ini mau tobat teman-teman. Bang Zuma. Oh, iya. Mau tobat karena udah ketahuan bahwa mu'alaf palsu itu. Sampai ke Jepang syahadat di sana ternyata ijazah mu'alafnya palsu. Gimana dong? Ternyata selama ini jagoan nuntut orang punya ijazah situ sertifikat mu'alafnya palsu. Bukan langsung aja bertobat. Gimana sih? Enggak. Aku udah pening nengok bang di Indonesia banyak nih orang. Kita bikin pulau 1.000, pulau 2.000 lagi kita bikin. Memang Udah bahaya kali orang Solo itu. Allahu Akbar. Gimana Bang Zuma, sehat ya Bang? Ya alhamdulillah sehat Bang Pade. Cuman saya mau sapa dulu penonton. Assalamualaikum semua ya penonton. Kalian jangan iri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bebas naik live. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang jangan pernah lelah bang. Jangan pernah nggak semangat bang. Tetap semangat. Semangat. Apapun yang terjadi itu kan. Apapun yang terjadi, tidak pernah mundur. Sekali maju. Allahu Akbar. Dan aku buat pesan buat teman-teman ya, tolong jangan ada yang bertungki sebagai masyarakat Indonesia. Aku udah jijik kali tinggal di Indonesia nih sebetulnya Bang Zuma, karena banyak kali orang bertungki dan munafik. Allahu Akbar. Parah. Bang Zuma, siap. insyaallah kita bisa ketemu ya Bang Zuma secara langsung. Aku pingin kali peluk abang betulnya nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Setelah Tapi abang harus janji kepada saya, jangan sementang kita ini dekat, hubungan kita hangat gitu, lalu abang minta foto sama saya kalau ketemu. mentang-mentang udah ketahuan, udah sering-sering nyerang saya ya. Sekarang udah mau mendekat ya diri lu ya. Mantap kali lah. Oke lah Bang Zuma. Siap. Sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Amin. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dari orang-orang yang syirik, orang yang niat buruk sama kita, dan orang-orang yang Amin. Masya Allah. Amin. Oke ya Bang Zuma ya. Oke, makasih abangku, sahabatku, sehat terus, panjang umur. Amin Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tolong sampaikan salamku sama Pak Anies, abangmu itu ya. Beliau ini adiknya Pak Anies katanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo, silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Makassar, Bang Zuma. Iya, sama dari kalau saya dari Dubai Timur. Gimana kabar? Iya, baik. Alhamdulillah. Iya. Saya dari orang Bugis Makassar, Bang Zuma, sama aja Ki. Iya, pada dari Tatu Black. Itu aja mau kutanyakan, Bang Zuma. Iya. Saya penggemar tak ini. Iya. Apakah semua agama sudah bertuang, dan yang kedua, apakah cukup kira-kira melaksanakan perintah Tuhan, apa kita sudah bertuhan di situ, Basu? Bisa aja. Makasih. Iya. Semua agama itu bertuhan ya. Masing-masing punya Tuhan, sembahan, ilah, junjungan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, ilah yang benar, Rob yang benar, yaitu Rabbus samawati wal ar, yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu Bang. Halo saudara Merjalo Manuk. Halo, tes. Saudara Merjalo.
Halo, abang. Abang, pelan-pelan kakak, pelan-pelan. Halo. Masih diam-diam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Apologet Kepri. Masya Allah, Apologet Kepri. Tapi sayang Bang Zuma mau bertanya nih Bang Zuma. Kalau Iya. dapat calon istri non muslim mana nih hukumnya nih? Diislamkan dulu, baru disahkan. Ajarin Islam dulu, iya. Habis itu Pelan-pelan sih pelan-pelan sih sudah, cuman hanya saja menyangkut ke dua orang tuanya agak berat ini. Oh Baru iya. calon sih. Calon. Kalau memang agak berat cari yang lain, Bang. Oh gitu Banyak. ya. Tapi Siap. menurut Bang Zuma hukum gimana Bang Zuma kalau untuk menikahi non muslim? Ya zina lah kalau nikah sama muslimah. Zina ya? Tidak sah itu, iya. Kan syaratnya harus Islam, apologet Islam. Tapi pertanyaan abang itu bukan pertanyaan seorang apologet Islam. Tapi nggak apa-apa, anggap saja itu hiburan. Silakan saudara-saudara sekalian yang mau naik, mari kita berdiskusi lagi. Saudara Oten silakan naik, kita berdiskusi. Jangan khawatir, Komal ini akan membuat Anda nyaman karena akan membahas materi-materi yang menyegarkan ingatan Anda terhadap isi kitab saudara, di mana di dalamnya itu ada rancangan keselamatan. Tapi yang namanya rancangan dirancang tok, entah selamat entah tidak. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung turun abang kita, sombong kali. Baru naik, harusnya beri kesempatan Bang Zuma kek bertanya dulu atau apa. Kok langsung saya ditinggalin? Abang sombong kali ya abang. Cuma naik aja, habis itu langsung turun lagi. Temani kayak apa, kayak ngobrol dulu, jangan langsung pergi. Ya, silakan teman-teman, naik lagi, kita diskusi, rileks, santai. Jangan emosi, nggak usah nyerang pribadi, diskusi yang baik-baik aja. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Madi, apa kabar Bang? Sama juga Bang Madi juga begitu. Belum ngomong langsung pergi, gimana dong? Jangan kayak gitulah. Kita mau ngomong dulu lah. Jangan sombong kali Bang Madi ini. Orang baru mau sapa kok langsung pergi. Gimana Bang? Sehat, alhamdulillah sehat Bang. Ya sehat. Dari mana ini abang? Abang Dari mana? dari Sumatera Barat Bang. Sumatera Barat, Palembang. Padang. Oh Padang. Ya. Ya. Siap. Kita baru bergabung sebenarnya dari kemarin tuh mau bergabung sama Bang Zuma tapi nggak dinaikin. Oh iya. Sering Ada yang- saya naik di komal-komal Bang Tuan Raja Dolar, Bang Arif, Yusuf gitu. Oh iya. Ada yang bisa. Semangat ada Bang. mungkin. Pesan semangat Bang. Lebih semangat Siap. lagi Bang untuk Siap. mudah-mudahan Allah membantu Abang, Amin. membantu kita orang Islam untuk menunjukkan Amin. kekuatan kita. Amin. Terima kasih. Masya Allah luar biasa. Keren kali Bang Bani. Oke, silakan Saudara Novendra buka kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Masya Allah luar biasa semangatnya umat Islam nih. Di saat kita semangatnya otennya malah lemas, lunglai tertidur kelaparan. Kita aja yang puasa masih semangat. Halo, saudara balaban. Bang Zuma, saya Ya. Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Masya Allah. kepencet. Oh, apanya yang kepencet abangku? Saya Muslim. Oh iya. Sorry.
Muslim, beliau rajin sedekah, rajin sholat. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, masya Sehat Allah, selalu luar Bang biasa. Suma. Sehat saudaraku, masya Allah, terima kasih banyak, luar biasa. Halo saudara FK, halo. La haula wala quwata illa billah. Hari ini teman-teman kita punya tamu, semuanya pada semangat semuanya. Ya Allah ya Karim, luar biasa ini. Komal kita ini betul-betul berkah. Halo. Selamat siang Bang Zuma. Bang Zuma, aku mau nanya aja sebelum Bang Zuma turunkan. Bang Zuma tahu nggak kenapa Al-Quran itu diawali Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas? Ini dari mana agamanya? Halo Nggak, Bang. pasti Bang Zuma mau turunkan aku juga nggak siap on cam. Aku nanya itu aja Bang Zuma. Iya, dari mana? Sebentar aja. Dari mana? Bang Zuma tahu nggak Bang Zuma? Oke, aku jawab aja langsung Bang Zuma ya. Iya. Kenapa Al-Quran itu diawali Dari surah mana Al-Fatihah, ini? diakhiri surah An-Nas? Padahal wahyu yang pertama itu adalah Al-Maidah ayat 3 dan wahyu yang terakhir itu wahyu yang pertama itu Al-Alaq. Dari mana ini ya Bang? Dari mana Bang? Sebentar Bang, Abang mau turunkan aku, yakin aku. Aku kasih ya jawabannya Bang ya. Ini Bang, kenapa? Kenapa Bang ya? Karena karena silakan Bang, dari agamanya agama apa? sebentar, Itu Abang loh. pasti turunkan aku. Aku juga belum siap ini untuk on cam. Ya, Iya, jadi maksudnya aku jawab aja Bang ya. agamanya Biar dari Abang mana? tambah-tambah ilmu ya sedikit Bang ya. Ya dari aku yang bodoh ini Bang. Aku kasih tahu Bang, kenapa Al-Quran diawali Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Saya pun bisa menjelaskan itu Bang. Kalau saya ada kajian internal, orang Islam juga bisa jelasin itu. Bilang dulu agamanya apa, supaya kita berdiskusi gitu loh. Halo saudara di Juntak. Halo. Kenapa langsung turun ya? Halo saudara Firman. Assalamualaikum. Tadi sampu tabe. Sekedar anu saja ini. Apa toh? Apa? Di neraka tuak. Buat saudara yang ada di bawah, jangan jadi pembangkang begini. Di sini kita bukan untuk Islam, mau diskusi sama beliau. Kita cari oten. Saya dari tadi muiak juga menunggu di bawah, kapan otengnya naik. Malah Islam yang naik. Tabe sampu weh. Iya. Kurus semangat. Allahu Akbar, masya Allah. Sampu itu satu lokasi kita itu. Oke, silakan saudara yang non Muslim naik. Kita berdiskusi, belum bicara langsung turun. Halo, Teos Asgar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Dari mana Bang? Halo Bang Waldi. Halo Bang. Halo juga. Siap. Halo. Islam Bang, jangan dinaikin Bang, aku dari Padang. Turunin Bang. Iya, makasih. Halo. Dari sekte mana Bang? Iya, halo juga. Saya dari Flores Bang. Flores. Dari Katolik. Kristen. Katolik. Katolik. Iya. Iya Bang. Salam kenal ya. Siap Bang. Oke. Tahu tentang tema yang mau dibahas di sini? Tidak Bang, saya hanya mau tanya beberapa saja Bang.
Oh ya, gimana? Gimana Bang? Silakan Bang Waldi. Bang, ini saya mau tanya Bang, di Al-Quran kan ada tertulis bahwa percayalah pada kitab-kitab terdahulu, itu ada Injil dan Taurat, benar kan Bang? Betul. Saya mau tanya Bang, yang dimaksudkan ayat itu tuh Injil dan Taurat itu kitab apa Bang? Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai kitab Taurat dan Injil, Taurat itu yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Injil adalah ketetapan yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu Bang. Taurat untuk kaumnya Bani Israel, kemudian Injil pun untuk kaumnya Bani Israel. Itu. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taura wal Injil. Jadi Taurat itu untuk Musa, Injil itu untuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi beliau datang, Nabi Muhammad datang bawa Al-Quran untuk membenarkan kitab-kitab tadi. Kitab yang datang kepada Nabi Musa dan kitab yang datang kepada Nabi Isa. Seperti itu Bang. Ya Bang, ini maksudnya kitab itu tuh, kitab itu ada di mana Bang? Maksudnya buku yang ditulis itu tuh, yang dimasukkan tuh kitab apa Bang? Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Ya sekarang, maksudnya sekarang ada di mana Bang kitabnya? Itu apa, kalau menurut Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa itu mencampur adukkan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Mereka campur adukkan dengan karangan-karangan manusia, sehingga kitab itu tak ada lagi. Gitu. Bukan yang dimasukkan kitab Kristen yang sekarang Bang. Kalau kitabnya Kristen itu bukan Injil, itu surat yang ditulis oleh orang-orang yang menemukan penelitian, dari hasil penelitian yang mereka susun kemudian terkait dengan Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Itu bukan Injil. Contoh, kalau kita lihat di dalam kitab Markus 1 nomor 14, bagaimana kemudian Yesus diceritakan ke Galilea memberitakan Injil. Lalu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, bagaimana kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti memang ada Injil Yesus. Nah, mana Injil Yesus itu? Itulah yang dikatakan Al-Quran itu sudah tak ada, karena dicampur aduk antara yang hak dan yang batil. Makanya yang sampai ke tangan Kristen hari ini itu bukan Injil. Lalu apa Bang kalau bukan Injil? Bible, suratnya Lukas, suratnya Matius, suratnya Paulus, suratnya ini. Bukan Injil itu. Kalau Injil itu yang punya Yesus. Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul 8 nomor 35 kalau nggak salah. Di situ diterangkan bahwa Filipus bercerita tentang Filipus bercerita kalau dia mengajarkan Injil Yesus. Begitu juga di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus juga mengajarkan segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Artinya, ketika Yesus menceritakan firman kepada murid-muridnya, berarti memang ada firman yang dia sampaikan yang kemudian tidak terkontaminasi dengan perkataan-perkataan manusia. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus mengabarkan tentang nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, berarti ada Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Nah, Kristen pun tak sanggup menunjukkan. Berarti benarlah kata Al-Quran. Ya, gimana? Sekarang saya mau tanya lagi, mungkin
Maksudnya kenapa bisa Injil itu tidak ada lagi tuh? Maksudnya siapa yang menghilangkan atau? Baik. Injil tak ada lagi karena ketika Nabi Isa atau Yesus datang kepada kaumnya menolaknya. Jangankan Injil ajarannya, Yesusnya saja ingin dibunuh di sana, diupayakan dibunuh, dihilangkan. Apalagi ajarannya. Nah, sedangkan Kristen ini hadir dari mencari-cari buku-buku yang relevan dengan kepercayaan orang Roma Yunani pada saat itu. Maka buku Thomas tidak dipakai, Andreas tidak dipakai, buku Maria tidak dipakai, Barnabas tidak dipakai, Filipus tidak dipakai. Yang dipakai cuma 4. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Kenapa dipakai itu? Karena itu cocok dengan cara kepercayaan Romawi dan Yunani. Maka ditolak yang lain. Seperti itu adanya. Jadi jangankan kitabnya Yesus, ajarannya, Yesusnya aja ditolak. Bahkan menurut tradisi Kristen dibunuh kan. Wujud kebencian mereka terhadap Yesus. Jadi tidak mungkin ajarannya diterima, orangnya dibunuh. Itu nggak mungkin. Kalau orangnya saja dibunuh, apalagi ajarannya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih berpacu kepada Taurat, kitab Tanakh, tidak kepada Injil. Karena mereka benci kepada Yesus. Nah, sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar dari Bani Israel yang mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan kepercayaannya orang Katolik, orang Roma Yunani. Makanya masih ada Natalan, makanya ibadahnya Minggu, makanya makanannya babi, tidak bersunat. Kenapa? Karena memang ajaran Roma Yunani dari nenek moyang mereka sebelum Kristen sudah kayak begitu. Siap. Nah, gitu Bang. Terima kasih Bang. Thank you Saudara Baldi. Terima kasih Bang, sehat selalu. Saya sangat senang bisa bertemu Bang Zuma. Sama-sama, nanti naik lagi ya. Ya, ini juga menjadi pelajaran untuk saya juga. Ya, baik Saudara, baik. Siap. Oke, baik-baik di sana, sehat terus dan tetap belajar. Tetap belajar. Siap. Oke. Bang Zuma, Pak. Bang Zuma. Ayo, jalan. Jadi memang banyak tuh yang ngefans ya atau kagum gitu ya terhadap Bang Zuma. Kenapa? Karena ketika mereka membandingkan antara materi yang disajikan di gereja dengan yang kita yang masuk akal itu yang kita sampaikan karena berdata. Kalau di gereja itu mungkin ada data ya, tapi surah Paulus lah, ajaran kasih ajanya yang disampaikan. Tapi kalau di sini mereka bertanya sebisa mungkin kalau orangnya baik kita jawab sesuai dengan kemampuan kita selagi tidak keluar dari koridor keislaman itu sendiri gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman non muslim naik lagi. Kalau mereka bertanya tentang Islam selagi mereka tidak menghujat ya kita ladeni baik-baik kan gitu. Halo, selamat siang, Nyok Nyang, apa kabar? Selamat siang, Bang Juma. Siang. Iya, silakan Bang. Buka kamera, silakan. Saudara Bakso. Harus buka kamera ya? Iya dong. Kenapa harus buka kamera Bang Juma? Supaya menghindari adanya kata-kata hujatan. Apa hujatan Juma? Jangan kau bertandingkan hujatan. Kan diskusi kan poinnya yang penting. Apa makna diskusinya kan begitu. Itu kalau bicara hujatan itu subjektivitas itu. Oh ya. Tapi kalau misalnya Komal ini aturannya harus buka kamera itu gimana Bang? Ya itu otoritasmu itu. Tapi saya kalau berdiskusi itu inti dan pokok itu yang penting, bukan ongketnya. Oke, silakan. Jadi gimana tentang pemahaman Abang tentang Matius 23:39 itu rupanya? Pemahaman saya yang datang ke Paulus bukan Yesus, yang kalian sembah di gereja juga bukan Yesus.
itu makhluk asing. Dalilnya apa? Coba. Ya, Matius 23 itu dalilnya. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tentu kan di sana kan Juma itu Yesus mengatakan bahwa dia menandai akhir pelayanan Yesus ya, di mana pelayanan Yesus itu yang menegaskan orang-orang yang di Yerusalem tidak akan melihatnya lagi secara fisik, kan begitu, sehingga sampai mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Betul? Ya, dia diberkati, ya semua orang diberkati dalam nama Tuhan. Yesusnya, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Emang di sana dia maksudnya siapa coba? Dia Yesus. Ya jadi kok lari ke Paulus? Karena Paulus mengaku bertemu dengan Yesus padahal bukan. Di sana itu cuma Yesus mengutip ayat Mazmur, nubuatan Mazmur 118:26. Iya, tahu. Di sana Yesus ini adalah penutup dari kecaman Yesus terhadap menafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Engkau artinya tidak di sana akan, bukan di engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Di sana maksudnya bahwa orang-orang tidak akan melihat lagi Yesus dengan pengajarannya secara fisik. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya, yang datang kepada Paulus kan itu wahyu, sama itu seperti Muhammad. Yang datang sama Muhammad di wahyu siapa coba? Yang datang sama Muhammad di wahyu siapa coba? Kalau Anda membaca data Mazmur 118 nomor 26, mundur sedikit ke data 17-nya. Aku tidak akan mati, kata Yesus. Gitu Bang. Belajar lagi Bang ya. Belajar lagi. Bakso. Belajar terus supaya Anda sampai kepada poin kebenaran. Bahwa yang Anda sembah itu bukan anak Maria gitu. Cuman kalau diturunin teman saya capek juga bicara sendiri. Halo, semangat siang. Halo. Diturunin. Buka kamera dong. Sesuai dengan pikiranmu diturunin. Buka kamera. Kalau tidak sesuai dengan pikiranmu diturunin. Buka kameranya, kita diskusi sampai maghrib. Tidak malu kalau pantas banyak jadi murtad. Mimpi lagi kan Muhammad Paulus ini. Menghayal lagi. Jadi murtad. Buka kameranya, buka kamera. Buka kameranya. Kenapa kamu turunin tadi bakso? Karena tidak bisa buka kamera, sudah blow on, tidak buka kamera. Karena dia blow on, disuruh buka kamera nggak buka kamera. Kamu tidak mampu. Apanya yang tidak mampu? Dia ngomong apa? Sekarang Yesus mengatakan, aku tidak akan engkau lihat lagi. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Kau akan melihat aku? Kan sudah dikatakan tadi, secara fisik. Secara fisik tidak dilihat lagi. Di mana? Di mana kemudian Anda mengatakan secara fisik? Di mana dalilnya? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayo, bisa menjawab papamu. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Kamu kira tidak ada yang bisa jawab, tidak ada. Apa yang dijawab tadi itu Mazmur 118:26, dia cuma mengutip itu. Mazmur 118 itu, Mazmur 118 itu bukti Yesus itu tidak mati. Kalau kamu menggunakan itu semakin berat bagi imanmu.
Karena di Mazmur 118 Yesus tidak mati. Kamu yang semakin berat. Nah, di situ dikatakan Yesus, aku tidak akan mati. Kamu semakin berat. Apa pula curhat? Sudah dibuka kami, suruh buka kamera cuman curhat. Ya udah kau turun. Nggak ada yang bisa kau buat kan? Karena imanmu ini nggak bisa. Kamu tidak bisa menolong imanmu. Kamu tidak bisa kemudian melakukan perlawanan terhadap imanmu. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Makanya yang ada hanya kau marah sama aku. Marah aja terus, marah terus. Marah aja terus kerjamu. Nah ini lagi, naik lagi. Dibilang buka kamera, gak mau. Cerek Juma. Yang datang sama Muhammad apa Wahyu? Apa enggak dengan apakah ada ucapan Nabi Muhammad sama seperti ucapan Matius 23? Gimana sih kau Juma? Gak nyambung kau itu, gak nyambung. Ayat 2339. Dengar dulu. Dia mengatakan apa di situ? Silakan. Dia katakan apa? Kan tidak ada di. Dengar dulu. Makanya apa yang dikatakan di situ? Apa yang dikatakan Yesus di situ apa? Diam dulu biar saya apa yang dikatakan Yesus di situ? Yesus mengatakan apa di situ pada saat Matius 23:39 itu dia mengatakan apa kepada orang-orang Farisi pada saat itu? Apa coba? Dengar dulu. Pada saat dia berbicara di situ, Yesus itu mengatakan apa coba di sana? Dulu, jangan ngerocos. Makanya Matius 23:39 di situ dia mengatakan apa kepada orang-orang Farisi pada saat itu? Coba. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kau tidak akan melihat aku sampai engkau berkata bahwa diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Diam dulu kau. Coba. Apa yang dikatakan di situ coba? Engkau tidak akan melihat aku lagi coba. Makanya di sana di ayat itu tidak ada satu kata pun yang berkata tentang Paulus. Iya makanya orang Farisi, celakalah engkau wahai orang Farisi. Baca data sebelumnya. Makanya Bang Juma. Makanya gimana Pak? Paulus mengatakan orang Farisi itu majemuk, flural. Iya majemuk, termasuk Paulus. Itu tunggal. Termasuk Paulus. Jangan kau bilang termasuk Paulus. Termasuk Paulus. Orang Farisi orang termasuk Paulus. Sana, semuanya orang Farisi. Nah, Paulus orang Farisi enggak? Artinya orang Farisi atau orang Israel di sana, orang Yahudi tidak menerima kebenaran tentang yang diajarkan enggak nyambung. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan lagi melihat aku lagi dalam pengajarannya. Berarti Paulus melihat siapa di situ? Sama itu dengan Muhammad. Melihat siapa? Muhammad itu Udah kau ke gereja colok pendeta lu Bahlul Dongo. Kau ke pendeta sana. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan berarti tidak akan. Kau ngerti nggak bahasa itu? Tidak akan. Kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti tidak akan. Kenapa kau paksakan? Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kita deteksi Paulus. Ada nggak Paulus mengatakan ketika ada yang datang mengaku, aku Yesus? Ada nggak Paulus ketika itu mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam? Ada nggak? Nggak kan? Kau itu sudah longor, lari pula ke Nabi Muhammad. Apa hubungannya coba? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, terus ada nggak ucapan Nabi Muhammad kayak begitu? Dasar manusia koslet. Nggak ada otak kau memang. Makanya kau masih oten. Nah, otakmu nggak berfungsi. Yesus berbicara kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Hei orang Farisi, ya paman, kau tidak akan melihat aku lagi. Oh ya? Ya. Sampai kapan? Nah, aku kasih waktu tuh. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dan oke, sip. Tiba-tiba ada yang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, engkau niaya. Itu kan peringatan lagi kan? Tidak cocok untuk penonton sini. TikTok ini ada aja. Sedikit begitu, nggak cocok. Sabar, kenapa ini ada gejala? Buka kamera, cepat. Apa tadi gejalanya ini? Kok tiba-tiba marah-marah? Enggak, itu pembatasan lagi di setiap wilayah, nggak bisa nonton TikTok saya ini. Kok bisa? Gimana dong?
Itulah karena gara-gara kau sering makan babi makanya. Karena itu. Buka Pada pakai kameranya. masker. Coba buka maskernya. Pasti nggak bisa itu. Buka kameranya cepat. Dinda, tenang Dinda. Jangan marah-marah. Diskusi kita Buka kamera. Dinda. Mampus. Ini dua manusia koslet. Ini lagi. Ayo, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai kapan orang Parisi? Sampai kapan baru bisa melihat Yesus? Sampai kapan? Dongor. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai? Cuman bisa begitu. Kamu tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus kepada orang Farisi. Sampai kapan baru bisa melihat Yesus? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kau bertobat cuma. Ya, bertobat jadi Kristen itu bukan bertobat namanya, itu masuk neraka. Udah, kamu di gereja aja, di gereja sana. Di gereja kau bertelur di situ. Jangan naik ke sini, Bang. Kalau nggak ada ilmu, jangan naik ke sini. Di bawah aja tap-tap layar. Jangan naik ke sini kalau nggak ada ilmu. Gitu. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. 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 Oi. Den Raka Tuak. Sok paten. Silakan teman-teman yang oten naik ke sini, diskusi kita baik-baik. Tema ini sangat baik. Kalau ternyata yang Yesus sampaikan di Matius 23 itu betul, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kalian tidak khawatir gitu? Nggak khawatir gitu? Kalau ternyata yang datang ke Paulus itu benar-benar bukan Yesus, kalian nggak khawatir? Hah? Sudah sok paten dalam ibadahmu, dalam agamamu, tapi ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, kalian nggak khawatir? Hanya memperjuangkan doktrin dogma. Itu kan begini, itu kan mengutip Mazmur 118. Rap. Cuman bisa kabur dari tema, asal-asalan aja, ngomong tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah ini lagi bakso urat. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan. Sudah saya jelaskan. Di sana Yesus mengutip Mazmur 118:26 itu, Bang Juma. Terus diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Di sana diam dulu mulutmu. Gak nyambung kau itu, gak nyambung. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu loh. Kau kan nggak mau diam. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Terus kapan orang Farisi bisa melihat Yesus? Kapan? Coba dulu Bang Juma. Kapan? Mata memandang 3.500 orang. Kapan orang Farisi? Matius 23:39 Juma. Di sana tidak ada konteksnya berbicara tentang Paulus ya. Jangan kau menipu ayat. Engkau di situ siapa? Engkau di sana maksudnya orang-orang Farisi. Di sana bahwa orang-orang Farisi dan murid-muridnya tidak akan melihat Yesus lagi dalam pengajarannya. Kan begitu. Saya ulang lagi, engkau di situ siapa? Ya di sana itu pelayanan publik Yesus di Yerusalem. Iya. Engkau di situ siapa? Mengatakan bahwa engkau tidak akan melihatku lagi. Engkau di situ siapa? Engkau di situ siapa? Orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi atau orang Bugis?
Makanya kau bang harus paham dengan Paulus pluralisme orang dan singular. Parisi atau orang Makassar? Orang Parisi itu tidak ditentukan orangnya, itu maksudnya orang-orang. Tidak Paulus cuma itu orang Parisi atau orang Batak? Makanya diam dulu kau bang, kau harus edukasi lah. Kau harus Paulus edukasi lah, jangan itu begitu. orang Parisi atau orang Nias? Bang Juma gini, Orang-orang Parisi itu maksudnya bukan Juma, Paulus bukan itu Yusufei, orang bukan Nandar, Parisi bukan Denis, atau orang bukan Papua? Bakso. Jawab. Di sana tidak ditentukan oknumnya. Paulus itu orang Parisi atau orang Madura? Jawab. Di sana tidak dikatakan Paulus Juma. Paulus itu orang Parisi Yusufei, atau orang Aceh? Edi, Jawab. Bakso, tidak dikatakan di sana orang-orang Parisi yang mendengar Paulus itu orang Parisi atau yang orang mendengar Sunda? ajaran-ajaran Jawab. Yesus. Makanya Yesus mengatakan di sana bahwa orang-orang Paulus Yerusalem itu orang Parisi atau orang Betawi? Makanya Jawab. bang, kalau kau sudah mencret, kau maju dikit. Kau harus dewasa dong. Paulus Dewasa itu kau dikit. orang Parisi atau orang Madura? Jawab. Kau paham nggak oknum dengan umum? Coba dulu bang. Orang Parisi makanya kau ke diam, Bang. Paulus itu Di sana Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang di Yerusalem tidak akan melihatnya secara fisik dalam pengajarannya bang. Bukan orang ditentukan Parisi siapa kan? di sana. Orang Parisi Ya, kan? orang Parisi dan Paulus Iya, sendiri orang Parisi. mana? Bukan dikatakan di sana Paulus. Kok kau bisa mengartikan itu Paulus? Paulus sendiri orang mana? Makanya bang, literasi Makanya orang Paulus ini orang mana? Orang-orang Islam maksudnya bukan Juma. Orang-orang Parisi, Orang-orang Islam yang orang mengakui Parisi wahyu yang Muhammad, dikecam di bukan situ. cuma Juma. Yang dikecam Makanya di kawan- Matius 23 itu orang Parisi. Saya orang Parisi bukan bertanya, dikatakan Paulus Paulus. itu orang Parisi atau orang Batak? Jawab. Kau kan kau sekarang mau menggiring opini bahwa itu ditekankan Karena sama Paulus lah yang mengaku bertemu dengan Yesus, Toyo. Paulus bertemu dengan Yesus lewat wahyu sama dengan Muhammad. Kenapa hubungannya ke Nabi Muhammad, Cak Ayu? Muhammad bertemu di Gua Engkau Hiro. tidak akan melihat Mendapat aku lagi, wahyu. wahai orang Parisi, sampai engkau Tapi siapa berkata, saksi diberkatilah Muhammad engkau yang mendapat datang wahyu? dalam nama Waduh. Tuhan. Masih begini Apakah sekelas Paulus kau, Juma. pernah berkata demikian? Tidak. Juma, masih sekelas begini literasimu. Tidak ada Paulus Masih berkata, begini cara diberkatilah pandangmu, dia Juma. yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan Mindset Paulus berpikir masih begini, berkata, Bang Juma. Mindset Paulus berpikir malah masih begini, berkata, Bang aku Ibu. menerima Injil bukan Bang dari Ibu, manusia. Orang-orang Maka Parisi dia di sana mengatakan, bukan berarti bukan Paulus. manusia yang mengajarkan Bukan aku berarti Injil, Juma. tetapi Bukan dari berarti Yesus Yusufei, bukan berarti Enis, Kristus. dan bukan berarti Dengan Bakso. kata lain, yang datang Makanya kepada kau harus Paulus paham itu tentang literasi. bukanlah Kemampuanmu Yesus. untuk Kenapa bukan menarasikan Yesus? suatu Karena Yesus kata. sendiri mengatakan Terusi, kepada Juma. orang-orang Farisi, kamu cuma tidak ngerocos akan saja melihat kamu. aku lagi sampai engkau Orang-orang berkata, Farisi maksudnya. diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Paulus tidak Bisa pernah juga mengatakan Paulus di itu dalam selama pengajaran itu Paulus di situ. menuliskan 13 bukunya. Dia tidak pernah berkata diberkatilah kita dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, bukan Bisa Yesus kita yang datang justifikasi kepada bahwa Paulus. Dengan kata Paulus tidak ada lain, di sana. 2000 tahun kalian menyembah Karena makhluk Paulus asing. masih bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Bisa Paulus tidak di sana Juma. Kau harus paham, jangan kau menggiring opini mempremi. Begitu. Masa kau nggak bisa mengkomparasi dengan oknum dengan publik? Waduh. Kau belum bisa, belum dewasa kau Juma, belum teruji kau. Di sana orang-orang Parisi Kamu bukan tidak berarti akan melihat aku lagi. Siapa engkau? Orang Parisi. Orang-orang Parisi. Siapa Paulus? Orang Parisi. Bukan dikatakan di sana Paulus. Kau menggiring Paulus? Karena dia orang Parisi yang mengaku bertemu dengan Dengan Yesus. Juma. Pada saat itu Paulus belum menerima ajaran-ajaran Yesus. Paulus pasti bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Yesus. Paulus belum menerima ajaran Yesus. Makanya mulutmu itu
muluk congor kau belum mampu, kau mencerai sama aku Juma. Pasti nenekmu kiper. Paulus orang Farisi yang dikecam orang Farisi. Kau tidak akan melihat aku lagi, wahai orang Farisi. Sebelum engkau berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Paulus melakukan itu enggak? Memandang di sini Setelah kemudian dia mengatakan apa yang datang kepadanya ketika dia menuju ke Damsyik itu Yesus. Ada enggak dia berkata, dia berkatilah engkau yang datang kepadaku pada saat aku ke Damsyik dalam nama Tuhan. Ada enggak? Makanya Juma dengarkan dulu, kau jangan ngerocok. Kau kan enggak mampu. Literasi enggak mampu Juma. Cara pandangmu masih secuil. Nah, sekarang saya tanya, dengarkan. Dengarkan. Engkau wahai orang Farisi, wahai orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kemudian engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus? Jawab. Jangan sampai kapan? Opini tentang Paulus. Sampai kapan orang Farisi tidak bisa melihat Yesus, Tuyul? Substansinya Juma. Substansinya. Sampai kapan ku bilang? Sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi? Makanya kau jangan ngerocos. Kok makanya? Ya Allah ya Rabb. Kau ngerocos saja orang kita kau kasih uang. Sama saya. Matius 23:39. Yesus mengatakan, wahai orang-orang Farisi, celakalah engkau tidak akan melihat aku lagi. Pertanyaan saya, sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Sekarang kita konteksnya Paulus. Sekarang tadi kita. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Berarti kau udah membantah itu bukan Paulus. Berarti kau sudah membantah. Saya ulang lagi. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak melihat Yesus? Jawab. Tentu tidak ada keterkaitan dengan Paulus. Itu tidak ada keterkaitan dengan Paulus. Saya bertanya, sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Ya, sampai kedatangannya yang kedua kali. Sampai kedatangannya yang kedua kali. Ya, sudah. Tip. Udah selesai. Hubungannya dengan Paulus? Apa orang hubungannya dengan Farisi? Paulus? Paulus orang Farisi. Paulus orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai kedatangan yang kedua. Kamu sudah jawab. Jangan kau jilat ludahmu sendiri. Kau yang sudah mengatakan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai kedatangannya yang kedua di akhir zaman belum terjadi. Berarti dengan kata lain, orang Farisi Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa, Cahayu? Siapa orang Farisi yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Ada selain Paulus? Tak ada. Menurut pengakuan Yesus Matius 23 nomor 39, bisa enggak orang Farisi melihat dia? Sebelum mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bisa enggak menurut Yesus? Tidak bisa. Berarti yang membisahkan dan yang membolehkan kemudian Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa? Oh, jangan salah Bang Suma. Apanya yang enggak salah? Itu bukan Yesus. Kenapa kau bisa bilang begitu? Karena kalau Yesus datang kiamat sudah. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus sendiri yang mengatakan, Bang. Matius 24. Kalau aku yang datang sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak anak manusia akan tampil di tengah langit. Langit terguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang berjatuhan. Itulah tanda kedatanganku. Dan saat itulah orang-orang yang menolakku akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Paulus orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah, engkau tidak akan melihat aku lagi.
Sampai kapan? Sampai lidahmu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan sih orang-orang Yahudi, kapan sih orang-orang Farisi ini bisa tunduk kepada Nabi Isa? Kapan? Kapan? Pada saat Nabi Isa datang kedua kalinya membawa tanda akhir zaman, barulah para ahli kitab tak satu pun yang tidak beriman kepadanya. Baru mereka mengatakan, ya Allah ya Rabb, ternyata betul Nabi Muhammad ajarannya selama ini. Kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada Mesias yang dulunya kami tolak. Apalagi kiamat sudah dekat, percuma. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus marah memberikan ultimatum di Matius 23 dari data 1 sampai data 39. Mengutuk. Yesus mengatakan, apa kata Yesusnya? Di situ. Bagaimana mungkin wahai orang-orang Farisi, engkau akan lolos dari api neraka? Sebagian nabi yang datang kepadamu, engkau bunuh, sebagian engkau salibkan. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Berekia. Engkau tidak akan lolos dari api neraka dikarenakan kau menyalib para nabi dan orang-orang baik, orang-orang bijak, orang-orang arif yang diutus kepada kalian. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu terjadi? Pada saat Nabi Isa turun membawa tanda-tanda hari kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Akibat oknum ini datang kepada Pauluslah sampai kalian kayak begini. Ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Ngaku Bani Israel tapi bukan Bani Israel. Ngaku pengikut Yesus tapi bukan pengikut Yesus. Kenapa? Salah cetak. Karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus, menggenapi ucapan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang datang kepada Paulus. Susah kali kau ini. Naik lagi kau. Sampai kapan? Sampai kapan? Juma literasi sampai kapan? Lah, Bang Juma, kau diskusi sampai cuma kapan? Kita semua aja yang kau tonjolkan. Sampai kapan? Dengar, diam dulu kau Bang Juma. Sampai kapan orang Farisi tidak melihat Yesus? Jawab. Tadi udah saya jawab ya. Tadi udah saya jawab. Apa? Kau tadi menggiring opini bahwa itu Paulus. Paulus orang Farisi atau bukan? Dengar dulu Bang. Paulus orang Farisi atau bukan? Kau jangan menyerang begitu. Paulus orang Farisi atau bukan? Di sana dikatakan orang-orang Paulus orang Farisi atau bukan? Jangan dulu, kita substansinya dulu. Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu itu hal yang Paulus orang Farisi atau bukan? Nggak usah kau tanya sama siapa Paulus saja. orang Farisi atau bukan? Itu hal yang aksioma. Paulus orang Farisi atau bukan? Makanya kau diam, kau malu kan gitu. Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu itu hal yang aksioma. Paulus orang Farisi atau bukan? Itu bukan pertanyaan yang udah, ya? Kau turun lagi, kau dibawa lagi, Udah sederhana kau itu. Kau sulit kau itu. Kenapa? Karena kau sudah terlanjur aliteng. Kau terlanjur pengikut Aulus. Makanya kau sulit memasukkan Paulus di situ. Kau merasa terjebak, bukan? Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka lah yang ingin menjebak, tetapi kemudian mereka terjebak oleh jebakan mereka sendiri. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. 1 Korintus 9:1, aku Paulus melihat Yesus. Hei, kenapa kau mengatakan kau melihat Yesus? Sementara Yesus mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi. Yang mana yang bohong? Yesus atau Paulus?
Ketika kemudian Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Paulus kemudian datang di tahun 48 sampai 52. Apa kata dia? Aku melihat Yesus. Hah? Yang mana yang bohong? Kau baca 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku kalau dia melihat Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Siapa pembohong di antara keduanya coba? Siapa yang pembohong di situ? Yesus berkata, wahai orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus berkata di dalam Roma 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi keturunan Benyamin dan aku telah melihat Yesus. Siapa pembohong di situ? Yesus ke atau Paulus pendiri agama lo? Cobalah kawan, cobalah. Coba kau renungkan, kau berpikirlah. Kau berpikirlah. Tidak salah ketika Yesus datang mengatakan kepada kalian, enyahlah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena ketika Nabi Isa sudah terangkat, Yesus sudah terangkat, Bani Israel ditinggal sepi, ditinggal sunyi, perkampungannya menjadi hening. Tidak ada lagi Yesus di situ. Yang ada yang berkarya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku Yesus mengatakannya kepadamu terlebih dahulu, bahwa apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun menuju ke Damsyik, ada Mesias di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku sebagai anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Jadi siapa yang datang kepada Paulus ini? Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Matius 24 nomor 23. Makanya saya fokus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan. Jangan kau katakan melihat. Tidak akan. Paulus mengatakan, aku melihat Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku. Paulus mengatakan, aku melihat engkau. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku. Paulus mengatakan, aku melihat engkau. Engkau tidak akan melihat aku. Aku melihat engkau. Engkau tidak akan bisa melihat aku lagi. Aku melihat engkau. Engkau tidak bisa melihat aku lagi. Aku melihat engkau. Yang mana yang pembohong di sini? Yang mana? Yang mana yang pendusta di sini? Yesuskah atau Paulus pendiri agamamu? Cobalah pakai ini dong. Pakai ini, jangan pakai dogma. Pakai ini. Sahabat Yasmin Syukran. Kalau ternyata Yesus yang tidak berbohong, 2000 tahun kau menyembah siapa di dalam gereja? Jawab. 2000 tahun loh. Kalau sampai Yesus tidak berbohong, bukan Yesus berada pada pihak yang berdusta, maka 2000 tahun lamanya. Catat itu. Catat itu baik-baik. 2000 tahun lamanya. Catat itu baik-baik. Susah kali kalian itu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Al-Quran. Kalian dihukum wa qaulihim. Karena ucapan mereka kalian dihukum.
Wow, sulit. Itu bukan Paulus. Hei, saya tidak mengatakan Paulus. Saya mengatakan orang Farisi. Saya bertanya, Paulus orang Farisi kagak? Farisi mengaku melihat Yesus kagak? Ngaku. Mana dalilnya? 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus mengaku melihat Yesus. Bukan cuma cahaya, bukan cuma suara. Dia mengaku, aku melihat Yesus. Yesus mengatakan, oh sorry lah, coy, kau tidak akan melihat aku lagi, Bet. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waras itu gampang, coy, gampang. Tanggalkan doktrin dogma, kau akan waras. Kau cuma naik ke sini, apakah itu? Itu. Kau mau menghadapi saya dengan gaya lo yang kayak gitu. Apakah itu? Cuman kayak gitu doang. Saya bertanya, apakah Paulus itu orang Farisi atau orang Batak? Kalau dia orang Farisi berarti masuk dalam peranannya dia yang dipesan Yesus. Wahai orang-orang Farisi, kau tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus kenapa kau menyembunyikan identitas rasulmu, pendiri agama lu itu? Kenapa? Susah kali kau diajak sehat. Gila permanen rupanya kau. Udah hilang dia kan? Halo, semangat siang. Ya, selamat siang Bang Zuma. Gimana kabarnya? Siang hari ini sehat? Sehat. Sehat kali pun. Boleh saya ngomong, Bang? Silakan. Silakan. Oke. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa perkataan antara Yesus Kristus dan perkataan antara Rasul Paulus itu kontradiktif, betul? Yes, pasti. Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah melihat aku. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan dia telah melihat Tuhan, betul? Yes, betul kali. Pintar. Tadi kan Anda mengutip di dalam satu. Oke. Kali ini kau pintar tapi sikit. Oke. Anda tadi kan mengutip di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, betul? Yes. Oke, kata melihat di situ dalam bahasa Yunaninya apa? Dia melihat artinya dia menampak dalam bahasa Yunani. Tunggu dulu, jangan kesana dulu, jangan kesana dulu. Ketika Paulus mengatakan dia melihat, artinya Paulus ini menyatakan bahwasanya dia ini menampakkan diri kepadanya, bukan tidak menampakkan dirinya. Itu menampakkan diri artinya melihat apa yang ada pada fisik Yesus. Paham tidak sampai situ? Boleh saya tanggapin? Silakan. Ya begini Bang Zuma, Iya. Kita fokus pada substansi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan saya kepada Bang Zuma, di dalam original teks kata melihat di situ menggunakan kata apa? Di dalam bahasa Yunani Bang Zuma, kata melihat di situ. Sebentar saya boleh? Betul sekali. Terus? Horaka. Terus? Di situ bukan berbicara secara physically, tetapi secara penampakan ilahi. Mengacu kepada Kisah Rasul bab 22 ayat 9. Saya bacakan kepada Anda. Tenang Bang Zuma, saya menjawab dulu boleh? Iya, silakan. Kita baca teman-teman, di dalam Kisah Rasul 22 ayat 9. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai Allah, atau di dalam bahasa Yunani itu Theophany, Christophany. Dia hanya melihat cahaya. Makanya dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dia menggunakan kata heuraka. Terus? Nah, pertanyaan yang kedua. Tunggu, kita selesaikan dulu. Silakan. Selesaikan dulu. Bahwa ketika kemudian Yesusnya mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi,
Di situ dia tidak mengatakan engkau tidak akan bertemu aku lagi. Oke. Tadi Anda lupa membaca Matius bab 24. Tunggu. Di situ kan Yesus mengatakan gantian. Di situ sangat jelas Yesus mengatakan eido, melihat, bukan bertemu. Iya kan? Betul sekali. Melihat, bukan bertemu physically. Sabar dulu. Melihat. Silakan. Hoiro itu melihat, eido itu melihat. Berarti engkau tidak akan melihat aku, bukan bertemu aku, cipika-cipiki ciuman kudus denganku, bukan. Tapi melihat. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Melihat ya, bukan bertemu ya, bukan cipiki ciuman kudus, bukan. Melihat. Oke, saya boleh tanggapin? Silakan. Nah, Bang Zuma ini gini, Bang Zuma itu strawman, menyerang argumentasinya sendiri. Tadi kan Anda membacakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani kata melihat yang disampaikan oleh Yesus itu berbeda dalam bahasa Yunani ketika Rasul Paulus mengatakan aku telah melihat Tuhan. Dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bahasa Yunani, tetapi dia menggunakan kata heuraka. Heuraka dengan eido artinya apa? Tidak sebenar-sebenarnya. Eido dengan heuraka artinya apa? Ya silakan. Edo itu bertemu dan melihat secara physically. Sedangkan heuraka, sebentar. Tenang Bang Zuma, tadi kan Anda berbicara, saya tidak memotong. Ganti-gantian Bang. Lucu Anda ini. Tenang. Lucu. Silakan. Saya boleh selesaikan dulu? Iya. Begini Bang Zuma, tadi Anda tuh sudah menjelaskan kepada 3.400 orang menonton ada perbedaan kata bertemu dan melihat secara physically dan secara ilahi. Rasul Paulus itu tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Dia bertemu dengan Yesus itu dan melihat sebuah cahaya. Cahaya itu berbicara tentang Kristofani, makanya menggunakan kata heuraka. Yang kedua Bang Zuma, Anda mengatakan tidak satupun orang-orang Yahudi ataupun di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Yesus. Saya tunjukkan datanya Bang Zuma. Ya, kata siapa di luar orang Kristen tidak pernah membenarkan Paulus itu bertemu dengan Yesus? Saya itu Anda tunjukkan akui dari sendiri Sirah ya. Nabawiyah Ibnu Hisham. Berarti Anda semakin menguatkan. Tenang dulu, saya belum selesai. Semakin Anda menguatkan. It's okay, no problem. Ya, silakan. Oke. Jangankan Kristen Bang Zuma, orang Islam pun seorang tokoh ulama yang terpandang dalam Islam yang bernama Ibnu Katsir mengakui bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Isa alaihissalam. Kita baca. Ibnu Hisham berkata, sihat, tenang. Saya boleh selesaikan dulu Bang Zuma? Itu boleh? bertemu Yesus atau bertemu Isa? Boleh saya selesaikan dulu? Jelasin dulu. Boleh? Bertemu Isa atau bertemu Yesus? Ibnu Ishak berkata, tadi kan di awal pembicaraan Bang Zuma tadi kan menyamakan bahwa Mesias yang disalahpahami oleh orang Kristen adalah Isa alaihissalam yang merupakan seorang sekarang nabi dalam imanmu Islam. pertanggungjawabkan. Gantian Bang Zuma. Di situ Paulus di situ bertemu Yesus atau bertemu Isa? Itu dulu. Itu dulu dong. Ya. Saya ini standing posisi saya ini kan mengikuti apa yang kemudian diklaim oleh teman-teman Islam kalau termasuk Nabi Bang Zuma. Isa, Bang Zuma, tenang dulu. Kalau Nabi Isa saya dulu itu ngomong tidak boleh disalib, kalau Yesusmu disalib. Ya enggak masalah, it's okay. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah di situ begini, Paulus bertemu Yesus atau Nabi Isa? Kalau engkau mengatakan Nabi Isa berarti gogol kekristenan. Jangan kamu coba, jangan kau ambil secuil. Gara-gara Paulus bertemu dengan Isa, kau pikir itu Yesus. Kalau kau sudah akui itu Yesus, kalau kau sudah akui itu Yesus, berarti kau harus mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan yang tidak disalib, tapi naik ke langit. Boleh saya selesaikan? Kamu sanggup dengan iman seperti itu? Ya. Kamu sanggup dengan iman seperti itu? Saya akan menjawab semua pernyataan Anda dan semua argumentasi saya. Kamu sanggup Nabi Yesus itu tidak disalib? Kamu sanggup? Selesaikan dulu, nanti saya berbicara. Dengarkan saya. Ketika kau menjilat kemudian tafsir,
ya, kamu harus secara konsekuensi harus menerima bahwa Nabi Isa yang bertemu dengan bulus ini tidak disalib. Dia hamba Allah yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Harus kau akui itu. Jangan kau ambil kata bulus di situ, kau anggap itu Paulus. Tapi ingat, kalau kau menganggap itu Paulus, kau juga harus menganggap di situ Yesus. Dengan kata lain, konsekuensinya Yesus tidak disalib. Boleh? Gimana? Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak Yesus nggak disalib? Boleh saya jawab? Ya. Boleh saya jawab? Setuju nggak Yesus nggak disalib? Silakan. Gini. Nah, gini apa? Boleh saya jawab Bang Zuma? Silakan. Suara saya kedengaran nggak? Setuju nggak Yesus tidak Kedengaran ya? disalib? Oke. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya, tenang dulu. Begini Bang Zuma, Ya. makanya tadi Bang Zuma bisa mendengarkan dulu apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Tadi Bang Zuma di awal menyatakan bahwa Mesias yang diyakini oleh orang-orang Kristen tetapi mereka salah pahami karena ulah Paulus adalah Mesias yang telah diimani oleh orang Islam sebagai Nabi seorang Isa. nabi saja. Betul. Makanya saya Nabi mengikuti Isa. argumentasi Anda, Nabi Isa, betul. Berarti yang tadi ketemu dengan Paulus itu Yesus. Kita bicarakan Yesus, sebentar, itu Bang Yesus Zuma. ya. Tenang. Ini Yesus ya. Oke, anggaplah standarnya Isa dalam pandangan Islam dan Kristen Yesus Kristus, tetapi tidak sama. Yesus disalib dan Isa tidak disalib. Dengar, berarti ketika Anda membawa data ini berarti Yesus tidak disalib. Betul? No, kita tidak sedang membahas Yesus, kita bahas Paulus. Kenapa kita kau bahas bawa data Paulus, Bang ini Zuma? kalau begitu? Oke, saya baca dulu boleh? Saya baca dulu boleh? Kenapa kamu bawa data ini kalau Saya kau baca tidak dulu boleh? mengakui bahwa Isa itu Yesus? Kenapa? Bang Zuma, yang kita bicarakan ini itu kan problemnya Paulus, betul nggak? Iya, betul. Yang kita bicarakan Paulus. Tetapi ketika Anda kita mengatakan Ibnu Katsir menjelaskan tentang itu, berarti Anda harus merujuk kepada Saya belum Isa membacakan. sama dengan Yesus. Berarti Yesus tidak Ini Bang disalib. Zuma, alangkah lebih baik. Berarti Yesus tidak disalib. Jangan Anda akui di-mute dulu dong Bang Zuma. Bagaimana Saya boleh mungkin, menjawab? Bagaimana Boleh Anda ya? mengambil Gantian, Bang data Zuma. Nabi Tenang. Isa bertemu dengan Bulus, tetapi masih tetap disalib? Itu tidak connect. Ketika Anda menjilat tafsir, Bulus adalah Isa ketemu, berarti Anda harus mengakui bahwa tidak sedang menjilat. Yesus berarti Yesus adalah Isa. Betul? Boleh saya ngomong? Betul. Oke, gini Bang Zuma. Berarti dengan demikian Yesus tidak disalib. Berpikir ini kita selesaikan dulu. Paradigma berpikir kita selesaikan dulu. Kita tidak sedang membahas tentang Yesus dulu. Kita bahas Paulus dulu, Bang Zuma. Oke, silakan. Paulus Standing bertemu dengan posisinya siapa? Paulus dulu. Paulus bertemu dengan siapa menurut tafsir? Gimana? Bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Isa alaihissalam. Berarti Yesus. Dalam pandangan Ibnu Katsir. Berarti Yesus. Anda akuin nggak benar itu? Berarti Yesus. Sebentar, Anda akui nggak? Saya akui. Anda akui nggak Berarti Paulus itu Yesus. bertemu dengan Isa? Berarti Yesus. Anda akui? Berarti Yesus. Anda akui betul? Berarti Yesus. Sebentar, kita bacakan dulu. Kita bacakan dulu. Anda memasukkan Bulus Sebentar, Bang adalah Zuma. Paulus. Oke, Sebentar. kita terima. Sebentar, Bang Zuma. Ketika Anda Sebentar ya. mencoba Gantian, untuk Bang Zuma. menarasikan itu adalah Paulus, berarti izinkan saya mengatakan kalau begitu Yesus tidak disalib. Tidak menjadi persoalan Bang Zuma. Oke, itu cara berpikir Anda. Oh iya. Itu cara berpikir Anda. Ini Sebentar, Anda kita baca dulu, Bang tujuan Zuma. Anda mengambil data ini Kita apa? baca dulu. Enggak. Ya, kita bacakan dulu. Nanti saya lontarkan pertanyaan kepada Anda tentang data ini. Silakan, Oke, boleh? silakan. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq berkata, Ya. orang-orang dari Al-Hawariyun dan Ya. Al-Taba bukanlah pengikut Nabi Isa. Ya. Sedangkan pengikut Nabi Isa yang diutus adalah yang pertama Petrus. Ya. Yang kedua, siapa teman-teman? Paulus. Berarti Nah, pertanyaannya Bang Zuma, berarti Nabi Isa di situ apakah siapa? Bang Zuma- Tunggu. Sebentar. Berarti Nabi Satu Isa di situ pertanyaan saja, siapa? Bang Zuma. Berarti Nabi Isa di situ siapa? Yesus kan? Gimana? Yesus? Gimana? Berarti Nabi Isa di situ Yesus Nabi kan? Isa di situ adalah Yesus. seorang nabi. Yesus kan?
Yesus. Ya ini saya jawab Bang Zuma. Ini di mute terus Bang Zuma. Yesus kan? Tunggu dulu, enggak usah Saya lebay. dibisukan terus ini. Berarti Gimana? Nabi Isa di situ Yesus kan? Bukan Yesus. Lalu Saya tidak pernah lalu mengatakan kenapa itu kau Yesus. masukkan Saya Paulus di tidak situ? pernah mengatakan itu Yesus. Kenapa kau masukkan Paulus di situ? Karena tadi di awal saya boleh jawab gini, Masalah karena generasi. standing posisi Anda di awal sebentar. Memasukkan Karena kemudian standing dengar. posisi Anda tadi di awal Ketika Anda mengatakan mengais-ngais, sabar. Ketika Anda mengais-ngais ilmu dalam Islam, metodologi Islam dengan memasukkan Paulus, Anda harus menelan pil pahitnya. Berarti itu berbicara tentang Yesus. Berarti Yesus Boleh saya tidak tanggapin? disalib. Boleh saya tanggapin? Yesus tidak disalib, Boleh ya? melainkan langsung diangkat ke langit. Anda mau terima itu kah? Begini, Anda mau terima? saya tidak pernah sepaham Ya dengan sudah, argumentasi Anda. kalau begitu, Gini, jangan perhatikan masuk dulu kalimat saya di awal. Jangan Bang Zuma. masuk ke ranah. Perhatikan gantian Bang Zuma, ranah Bang Zuma tafsir. gantian dong. Karena yang Tadi kan Anda ditafsirkan berbicara, di situ, saya diam. Sekarang Nabi gantian, Isa sekarang dengan gantian. pengikutnya Bulus, bukan Paulus Kristen. Oke, sekarang begini. Anda Paulus akui Kristen nggak itu Paulus berbeda. itu adalah orang benar? Enggak, saya tidak akui. Oke, sekarang gantian. Tanya Anda. Anda akui nggak berdasarkan data tadi? Aduh, jangan dibisukan teman-teman. Saya cuma bertanya kok. Begini, Bang Zuma. Berdasarkan data tadi yang mengatakan bahwa Paulus diutus Paulus oleh atau Isa Paulus? bin Maryam. Oh, Paulus. Saya tunjukkan Paulus. Saya tunjukkan. Oke. Pak. Cip. Oke. Di sini siapa namanya Bang Zuma? Dalam kurung itu. Coba pinggirnya Dek, Adek, di pinggirnya Dek, pinggirnya Dek, Adek, pinggirnya Dek. Oh iya, pinggirnya ini Dek. kitabnya orang Islam Bang Zuma. Bulus. Bulus sama dengan apa ini? Sama dengan apa ini Bang Zuma? Dek, pinggirnya Dek. Sama dengan apa ini pinggirnya Bang Dek, Zuma? pinggir. Tidak masalah, tidak masalah. Silakan. Ya, Bulus atau apa ini Bang Zuma? Generasi. Bulus atau apa ini Bang Zuma? Jadi Bulus yang dimaksud di situ bukan Paulus yang ada di dalam Bukan Paulus. Kristen. Mana datanya? Tunjukkan datanya kepada saya. Hey, Autorit ini incubit data yang probatio. sedang kau baca. Dia yang mendalilkan, dia yang ini menunjukkan. data yang sedang kau baca. Itu data yang kau sudah baca. Gini, Itu gini data Bang yang Zuma. sudah kau baca. Bang Zuma. Itu data kau Autorit sedang baca, incubit probatio. Adek. Iya. Itu data Tadi yang kan sedang saya kau baca, Dek. menunjukkan Paulus adalah Paulus. Sudah Waduh, ya. gantian dong, Bang Suma. Kalau Anda Saya- masuk ke ranah Islam, Anda harus menelan pil pahitnya. Saya dari tadi tidak Bulus berikan kesempatan bertemu nih. dengan Yesus. Yesus tidak disalibkan. Yesus hamba Allah. Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sholat. Yesus Muslim. Dia adalah yang menginformasikan datangnya Nabi Muhammad. Jedar. Kalau Anda mau masuk ke situ, oke? Kecuali Anda tidak Oke, mau masuk gantian. ke situ, ya sudah. Gini, Itu Bang berarti Zuma. bukan Gantian, Paulus. gantian. Akhi, Itu tenang dulu, Bulus. akhi. Itu Bulus, bukan Paulus. Oke, it's okay. No Kembali problem. ke tema. Akhi, gantian akhi. Kembali ke Begini. tema. Udah selesai di situ. Loh, jangan. Ini Loh, kalau kau mengakui Ini itu masih Nabi berjalan, Isa Bang sama Zuma. dengan Yesus, baru kau Tadi bisa kan Bang ngotot Zuma, di situ. gini. Tadi kan Bang Zuma Dalam mengatakan kurung pun bahwa Paulus. yang dimaksud di situ tidak sama dengan Paulus. Betul atau tidak? Yes. Nah, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya balik. Saya balik lagi bertanya samamu. Belum. Apakah Nabi Buktikan, Isa? buktikan. Dengar. Datanya mana? Apakah Nabi Isa yang ada di situ itu Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa kamu sama yang dengan Yesus. bawa data, Dek. Kamu yang bawa data. Sekarang kamu ingin ini menunjukkan Anda tadi kan mengatakan kalau itu adalah ini, Bang Zuma, Paulus, Bang Zuma. bukan? Tadi kan Anda mengatakan Kamu yang bahwa bawa Paulus data, itu adikku. bukanlah Paulus. Kau datang bawa Autorit data. incubit Kau probatio. menunjukkan Dia yang bahwa mendalilkan, di dalam dia yang Islam, membuktikan. Di dalam Sekarang, Islam katanya, tunjukkan di datanya, dalam Bang Zuma. Islam pun Paulus diakui oleh Datanya mana, Bang Zuma? oleh ulama tafsir. Nah, sekarang kalau begitu, Datanya mana? Sekarang Datanya di kalau mana? itu yang Bahwa Anda Paulus katakan, bukanlah Paulus. Anda harus menerima kenyataan bahwa Yesus di situ, Saya Nabi akan Isa di situ menerima ketika adalah menggunakan Yesus. data, Bang Zuma. Data yang kau bawa itu? Saya akan menerima. Data yang kau bawa Gini, itu apa? saya akan menerima jawaban Data Anda. yang kau bawa itu kamu ingin mengatakan bahwa Bulus itu Paulus kan? Kamu harus menerima pahitnya bahwa Isa di situ Yesus. Kalau begitu. Ini pertanyaan. Berarti Yesus Bang Zuma, berarti Bang Zuma, Isa di situ ini Yesus. pertanyaan Bang Zuma. Kamu datang membawa data itu Waduh, janganlah dengan ini. doktrin apa?
Janganlah dibisik-bisukkan. Paulusku ada loh di dalam kitab tafsir dijelaskan. Oke ya. Paulusmu ada dijelaskan di dalam Tertulis kitab seperti tafsir. itu kok. Sekarang maukah kau menerima? Tertulis seperti itu. Sekarang pertanyaannya, maukah kau menerima ketika itu kau katakan? Gini. Pertanyaan saya, apakah kau menerima bahwa Nabi Isa yang ketemu dengan Paulus itu adalah Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa alaihissalam itu Kalau adalah begitu, tokoh yang sama seperti Yesus. kamu Saya tidak salah pernah mengambil mengklaim seperti data itu. adekku. Makanya tadi saya katakan. Kamu salah membawa datamu berarti. Makanya tadi saya katakan begini, Bang Zuma. Berarti salah kau bawa Bang Zuma, data, dek. Sebab data itu menceritakan tentang Nabi Isa dengan pengikutnya bernama Bulus, adekku. Kamu salah, dek. Kamu ingin mengakui Paulus ada di dalam tafsir, tapi kamu tidak mau mengakui ketika Paulus yang berkesinambungan dengan penjelasan tafsir itu merujuk kepada Nabi Isa. Kamu nggak mau terima kalau itu Yesus, deh. Bagaimana kau bisa dikatakan waras, deh, kalau begitu? Coba. Bulus dalam kurung Paulus. Oke. Kau ternyata Paulus dijelaskan. Kalau begitu kau harus terima. Isa di situ, Yesus. Mau nggak Yesusmu tidak disalib? Mau? Nggak mau, Bang. Kalau begitu jangan menjilat tafsir. Jangan jilat tafsir kalau gitu, dek. Jangan jilat tafsir. Karena kenapa? Bulus di situ tidak berdiri sendiri. Bulus di situ bersama dengan Isa alaihi salam. Kalau kau mengatakan itu Paulus, wajib hukumnya kau katakan itu juga adalah Yesus. Dengan kata lain, kau harus mengakui Yesus tidak disalib. Gimana? Gimana? Kau sudah akui Yesus tidak disalib? Ya sudah, ganti gerejamu di atas kubah, kau ganti jadi kubah masjid. Kalau kau sudah akui bahwa di situ adalah Yesus. Sebab di situ dikatakan Yesus beriman kepada Allah, Yesus beriman kepada datangnya Nabi Muhammad, Yesus beriman akan datangnya Nabi penutup yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, dan Isa Yesus tidak disalibkan. Jangan kau cuma menjilat bulusnya dalam kurung Paulus. Jangan kau cuma jilat itu, deh. Makasih sahabatku Yasmin. Jangan jilat itu, kau memalukan banyak orang yang terpinin sini. Banyak orang yang melihat kita, kok nggak malu? Hah? Kau jilat-jilat Bulus adalah Paulus, tapi kamu tidak mau menelan pil pahit. Ketika kau mengatakan tafsir berbicara tentang Paulus pendiri agamamu yang mengaku bertemu dengan engkaukah itu Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu harus masuk ke ranah tafsir tadi, bahwa ternyata yang mengutus Paulus itu Nabi Isa. Nabi Isa mengutus Paulusnya itu di mana? Hah? Di mana Nabi Isa mengutus Paulus? Di dalam konsep agama nggak ada. Kecuali kamu ingin tutup buku, Nabi Isa mengutus utusan-utusannya. Kalau kau katakan di situ ada Paulus, it's okay, no problems. Tapi dengan catatan jangan kau dudukkan Paulus Kristen dengan Bulus Islam. Jangan diturunin dulu Bang Zuma, ini moderator. Jangan kau dudukkan Paulus Oten masuk ke dalam ranah Bulus Islam. Di saat yang sama kau menolak Yesus adalah Isa. Jangan. Itu artinya IQ-mu rendah, masih di lutut. Belum naik ke sini. Belum naik ke sini. Kau terima Paulus, tak mau terima Isa sebagai Yesus. Salah itu. Gak boleh. Ketika kau menerima yang ditafsir itu adalah Bulus dalam kurung Paulus, you wajib hukumnya menerima Isa di situ adalah Yesus. Karena Paulus satu paket dengan Yesus. Di dalam agamamu dia adalah rasul. Kenapa kau pisahkan antara Bulus dengan Nabi Isa? Kalau itu Paulus, harus kau gantungkan bahwasanya Paulus di dalam tafsir sedang bersama dengan Yesus, di mana Yesus mengutus kemudian Paulus ke Antioquia mengajarkan la ilaha illallah, Yesus Rasulullah.
Harus kau akui itu, bahwa Yesus tidak disalib. Dengan kata lain, lagi-lagi ada kekuatan gelap yang mengatasnamakan Paulus mengarang kitab, tapi ternyata bukan Paulus. Kenapa saya curiga? Kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah orang benar, kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, kalau dikatakan di dalam tafsir bahwa Nabi Isa mengutus utusannya, umatnya, sahabatnya, muridnya bernama Bulus, saya curiga Paulus di dalam kitab lu yang tidak ketahuan siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa dia, itu adalah tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Karena tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya. Jangan-jangan ini cuma fitnah terhadap Bulus. Jangan-jangan Bulus ini orang soleh. Jangan-jangan Paulus ini orang benar. Jangan-jangan Paulus ini benar-benar muridnya Nabi Isa. Jangan-jangan Paulus ini muridnya Yesus. Tetapi diceritakan berbeda di dalam kitab lu. Karena jangankan Paulus, Yesus aja dicerita miring di dalam kitab lu. Jangankan Yesus, Elohim Tuhannya Yahudi pencipta langit dan bumi pun dicerita miring di dalam kitabmu. Saya semakin yakin, jangan-jangan Paulus itu orang benar. Jangan-jangan Paulus itu adalah benar murid Yesus. Jangan-jangan Paulus itu benar-benar orang suci, orang soleh, orang beriman, muslim, tapi diceritakan hoaks di dalam agama lu. Oke? Jadi kau belajar lagi adik, kau belajar lagi. 600 tahun kau butuh meningkatkan IQ-mu berdebat dengan Bang Suma, baru kau masuk di kelasku ya. Saya sedikit menguasai ilmu mantik, ilmu logika. Kamu masih di bawah, masih jauh. Jangan coba-coba kau membawa data yang akan menjebak kau sendiri. Ingat tadi, saya sudah katakan samamu, dalam bahasa Yunani, bertemu itu adalah sinanto atau sinto atau sinantau. Sinantau itu adalah bertemu fisik. Apakah Yesus bercerita tentang bertemu fisik di dalam Matius 23 nomor 39 itu? Nehi. Tidak ada bertemu fisik yang disinggung kemudian Yesus di sono. Yang disinggung di sana adalah aude. Itu artinya melihat. Melihat dalam arti kata bukan seperti apa yang kau gambarkan. Ketika Yesus mengatakan engkau akan melihat aku, Aida atau Eido, itu melihat. Paulus mengatakan apa di 1 Korintus 9 nomor 1? Aku melihat. Bukan dikatakan aku berjumpa. Sinanto bukan, tapi Aido. Bang Zuma, jangan diturunkan dulu Bang Itu Zuma. kemudian jelas sekali bahwa melihat, bukan bertemu fisik. Jadi jelas sekali yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Selesai. Anda hanya ingin mengalihkan isu. Saya tahu Anda belajar berminggu-minggu untuk menghadapi saya dengan materi ini. Anda kemana-mana bawa tafsir. Ada tafsir. Ada tafsir ini. Kamu salah. Loncatan berpikirmu masih lemah. Oke? Silakan Saudara Ardeston, Mr. Ardeston, silakan Abang. Sorry kalau ada penampakan kurang baik tadi. Silakan. Halo Pak Zuma. Silakan Bang, silakan. Iya, ini menarik nih Pak Zuma. Siap. Ketika saya setuju ya, ketika Paulus bertemu dengan dia bercerita dia bertemu dengan Yesus itu kok sepertinya aneh ya. Jadi maksudnya kalau kita setuju dengan hal itu, berarti Yesus itu sudah naik kemudian turun lagi gitu. Padahal sama dengan yang pernah saya nyatakan bahwa ketika Yesus meminta penghibur, penolong yang lain, aku akan kembali kepada Bapa, tapi ternyata ketahuilah aku akan menyertai
kamu sampai kesudahan zaman, seperti kontradiksi dulu Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau ini menurut saya ya Pak ya, maksudnya kalau Paulus itu mungkin seperti ini Pak. Karena dia mungkin ada genrenya ya Pak ya, mungkin ada genre sastranya ketika Paulus menyatakan hal itu. Karena kalau begini Pak, kalau kita mempercayai bahwa pertemuan dengan hal yang mistik itu kemudian langsung bisa mengubahkan karakter seseorang dari yang jahat menjadi baik, itu saya sih tidak menemukan hal itu ya Pak. Maksudnya kalau itu benar, berarti saya harus setuju bahwa kalau ada kesaksian-kesaksian dari, mohon maaf kalau orang yang dari Islam ke Kristen mungkin disebutnya murtadin ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah itu dia cerita saya bertemu dengan Yesus segala macam. Nah, kalau ini saya setuju dengan hal itu, ini Paulus juga pasti benar gitu. Tapi saya tidak pernah menyetujui hal itu gitu, kesaksian-kesaksian mengenai pertemuan-pertemuan mistik gitu ya. Yang saya yakini adalah transformasi rohani itu adalah sebuah proses. Ternyata ini menarik ya Pak Zuma ya, bahwa Paulus itu ternyata sempat ke ini ya Pak ya, sempat ke Arab ya Pak ya, kalau nggak salah sempat ke Arab selama 3 tahun atau berapa tahun gitu. Nah, menurut saya perjumpaan dengan Yesus itu di ayat-ayat lain juga dinyatakan bahwa Allah menyatakan anak gitu, maksudnya menyatakan Yesus itu maksudnya mungkin itu pergumulan batinnya beliau gitu Pak ya. Jadi pergumulan batin beliau, dan ini yang saya yakini karena apa? Seluruh utusan atau seluruh para nabi itu pasti melewati fase di mana ada padang gurunnya Pak gitu. Jadi ada pergumulan batinnya gitu ya. Seperti yang kita tahu Musa mengalami pergumulan batin, kemudian nah ini yang saya yakini bahwa memang ya mungkin Paulus juga mengalami pergumulan batin, sehingga dia pun juga butuh waktu untuk tidak langsung pergi ke Yerusalem begitu Pak. Nah dia mungkin pergumulan batinnya mungkin selama 3 tahun di Arab itu dia menemukan apa dan dia belajar apa, mungkin dia memperoleh hikmat dan dia akal budinya berubah, pikiran, cara berpikir dia berubah menjadi yang tadinya dia ingin melenyapkan atau menghajar atau membunuh orang-orang pengikut Yesus. Nah, mungkin di situ dia diubahkan Pak. Jadi mungkin dari sisi itu ya, maksudnya kalau saya sih tetap seperti kata Pak Zuma ya, maksudnya yang ditemui di Damsyik itu tidak secara literal melihat sinar segala macam, tapi itu mungkin lebih ke arah pergumulan batin begitu Pak ya. Mungkin ya Pak ya seperti itu Pak. Kalau dari pendapat saya gitu Pak. Demikian sih. Oke, baik. Sangat menarik apa yang saudara sampaikan. Nah, mungkin saya bisa memberikan referensi terkait dengan siapa Paulus menurut Paulus, bagaimana dia menurut Paulus. Jadi kita nggak menilai bahwasanya Paulus ini jahat atau apapun itu selain daripada apa yang dia tuliskan tentang dirinya, kan gitu ya. Nah, kalau saya melihat di dalam surat beliau kepada orang Roma di bab 7 itu sangat menarik untuk kita baca. Mungkin Roma pasal 7 ya Pak ya? Iya, kita lihat di data 13 sampai nomor 25, mungkin coba abang baca di situ dengan seksama. Saya pun kalau baca itu miris sekali gitu loh. Artinya pengakuan Paulus terhadap keadaan fisikly atas dirinya itu sangat menarik untuk kita melakukan pembelaan terhadap Paulus dalam tanda kutip. Karena dia mengatakan di sana, jadi demikianlah adanya yang baik, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku, katanya. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata keadaannya sebagai dosa. Itu kata kata Paulus. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Taurat adalah rohani.
tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kalau Taurat itu rohani, kalau tubuhnya itu adalah terjual kepada kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, berarti perbuatan tubuhnya nih, apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tuh, kelihatan tuh. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat. Ini pergumulan nih, pergumulan. Nah, kita harus pandai sebagai orang yang ada di luar Paulus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, aku suka akan hukum Elohim, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita harus fair mengakui itu. Ini pengakuan gentleman dari seorang Paulus. Di dalam tubuhnya ada dua yang bekerja, dan apa yang dikehendaki bukan itu yang dilakukan, tetapi justru yang dilakukan itu adalah apa yang tidak dia kehendaki, yaitu perbuatan jahat. Aku ini manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh karena Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Selesai. Jadi Paulus tidak mesti kita muluk-muluk nerimanya sebagai orang benar. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya kita terima sebagai orang benar. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Torah. Sedangkan yang muncul pada perbuatan dan sikap tindakan Paulus, menurut dia itu adalah hukum dosa. Nah sekarang, semua ajaran Yesus kita susun dari A sampai Z. Sejak dia penginjilan di tengah kaumnya, apakah bisa menghantarkan ajaran Yesus itu kita menuju ke gereja menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu? Tidak. Lalu apa yang bisa menghantarkan kita melakukan prosesi ritual seperti itu? Paulus. Sedangkan takaran Paulus, perbuatan Torah itu adalah perbuatan rohani, hukum Tuhan. Perbuatan jasadnya adalah perbuatan kuasa dosa. Perbuatan tubuhnya menghantarkan kita, kalau kita mengikuti aspek pengajaran Paulus, menghantarkan kita menjadi Kristen. Ada dua pilihan sekarang: kuasa Tuhan dan kuasa dosa. Kuasa hukum Taurat, Yudaism. Kuasa hukum dosa selain Yudaism. Sederhana. Itu sederhana, pokok sederhana. Nah, kata kuncinya di mana? Coba kita lihat bagaimana Paulus itu pasrah ketika dia kembali ke kota Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Subhanallah. Paulus betul-betul bertaubat dari pekerjaan jasadnya. Kembali dia kepada sebagai penganut Taurat, meninggalkan ajaran tubuh. Kisah Para Rasul 21 merekam dengan sangat jelas bagaimana kesaksian seorang tabib Lukas menjelaskan ketika Paulus kembali ke Yerusalem, dia bertaubat, dia mentahirkan diri, dan dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan di dalam bait suci. Disebabkan karena dia telah mengajarkan dan telah menodai kemudian hukum Tuhan. Paulus tidak bertahan dalam ajaran yang dilakukan oleh perbuatan tubuhnya. Sekali lagi, simpulnya, kalau kita lihat betapa jujurnya Paulus mengakui di dalam tubuhku ada dua pekerjaan yang sedang bekerja. Pekerjaan hukum Taurat dan pekerjaan hukum dosa.
Itu perilaku Paulus, Bang. Silakan. Ya, bagus sekali Pak Zuma. Memang kalau yang saya pahami memang Paulus itu tidak serta-merta langsung ini ya Pak ya, maksudnya bisa menjadi rasul karena awal-awalnya dia pun takut Pak. Aku takut kalau aku tidak diterima gitu ya. Jadi dan akhir-akhir dari kehidupannya dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi mungkin dia berproses ya Pak ya di dalam kehidupannya, mungkin juga dia berproses. Dan juga kalau sepengetahuan saya, Paulus itu kalau mungkin banyak yang perdebatan atau banyak juga yang menafsirkan bahwa Paulus itu meniadakan gitu ya, meniadakan hukum Torah beserta dengan apa itu Pak, beserta dengan apa ya Pak, pokoknya hukum meniadakan hukum Torah ya Pak ya. Ya itu tapi kalau dari pandangan saya, Paulus itu di ayat itu ya Pak ya, maksudnya adalah bukan meniadakan Torah, tapi pada yang seperti yang kita ketahui bahwa barang siapa melakukan Torah, melakukan hukum Allah kan akan hidup ya Pak. Nah, sehingga manusia yang tadinya memang keinginannya selalu melawan Torah atau melawan hukum Allah, dengan matinya Kristus, dengan matinya Yesus gitu ya, dia telah menjadikan ibaratnya manusia yang selalu melawan Torah ini dijadikan satu manusia baru, kan ayat bawahnya gitu Pak ya, dijadikan satu manusia baru, sehingga maksud dari ayat itu adalah meniadakan akibat dari jika kita melanggar Torah Pak gitu. Kalau kita melanggar Torah kan kita pasti binasa ya Pak ya, karena sengat Torah itu adalah maut. Kalau kita tidak melakukan Torah, maka kita bisa mati kan Pak. Nah, bagaimana supaya kita tidak melanggar? Nah, jadi Paulus itu mengambil Kristus, manusia Kristus sebagai contoh supaya kita tidak berseteru dengan Torah begitu Pak. Gitu. Nah, analoginya sih sebenarnya ke arah situ ya Pak ya, bukan meniadakan Torah beserta dengan ketentuannya seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang ditiadakan, tapi Paulus itu maksudnya yuk kita seperti Yesus, jadi manusia baru yang keinginannya tidak melawan Torah supaya kita nggak mati begitu Pak. Gitu sih. Iya. Kutipan Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat ini dengan perbuatan, kan gitu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Elohim mengutuk, Yesus pun juga mengutuk kepada siapa? Kepada mereka yang tidak melakukan hukum Taurat. Bahkan sekedar tidak mengenal Taurat saja, kata Yesus, itu terkutuklah mereka. Nah, jadi kalau ada penilaian seperti penggambaran bagaimana Paulus menjadikan Yesus ini menjadi kutuk karena dia ingin supaya orang-orang yang percaya kepada pemberitaan yang memperoleh predikat sebagai manusia baru. Akan tetapi ada satu hal yang sangat membuat saya itu sendiri gusar gitu loh. Ketika Yesus menerangkan di dalam Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Kalau yang dikatakan di sana itu bukan pembaharuan terhadap kaidah-kaidah Torah, tak masalah. Artinya di Matius 23 nomor 1 itu orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kamu melakukan apa yang mereka kerjakan, sebab mereka menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Kalau yang dimaksud Yesus itu adalah yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi adalah mempraktekkan apa yang ada di Torah yang mereka tidak praktekkan, itu mah tidak masalah. Cuman masalahnya Yesus menambah penggenapan itu.
seperti mencungkil mata, memotong tangan. Engkau mendengarkan di dalam Taurat, jangan berzina. Itu di Taurat. Aku datang menggenapinya. Apa penggenapannya? Barang siapa yang melihat wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Apa hukumannya? Matamu harus dicungkil. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam surga daripada dua matamu tapi masuk ke dalam api neraka jahanam. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan hidup keagamaan lebih sempurna, lebih baik, lebih benar, bukan hanya sekedar menjalankan Torah secara maksimal, tetapi ada plusnya. Yang tadinya berzina nanti dihukum zina, tetapi seketika Yesus datang, latak karabus zina itu juga berfungsi. Memandang wanita dengan syahwat, kata Yesus, itu sudah berzina, matamu kudu wajib dicungkil. Itu penggenapannya, berarti semakin berat memang ajaran Yesus itu. Masalahnya sekarang, saudara-saudara Kristen tidak menjalankan, cuma satu yang mereka jalankan, itu pun cuma slogan, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Padahal itu runutan ke-8. Sebelum sampai ke ajaran kasih, sebelum orang mengajarkan engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, sebelum sampai di situ, di atasnya itu ajaran pelengkap daripada Torah, itu lengkap penjabaran Yesusnya. Kenapa saudara Kristen tidak menjalankan? Cuman yang dipakai kasih itu kan cuman teori doang, semua juga orang bisa. Kenapa nggak mempraktekkan cungkil mata? Sedangkan itu adalah penggenapan dari pengajaran. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Jadi tidak ditiadakan, melainkan menggenapi. Tidak ditiadakan, malah ditambah dengan penggenapan, penyempurnaan. Yang tadinya jangan kau membunuh, itu Taurat. Yesus datang, oh bukan, itu masih level standar coy. Begitu aku datang menggenapinya, bukan hanya sekedar jangan membunuh, melainkan marah pun hukumnya nggak boleh. Kalau kau mau ikut aku, kamu nggak boleh marah kepada saudaramu, kau nggak boleh berkata jahil kepada saudaramu. Barang siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, neraka. Berat ajaran Yesus itu, berat sekali. Jangan dikira kasih dia mati habis itu blas. Enggak. Yesus mengatakan Matius 5:20 itu, jangan kau menyangka di 17, jangan kau menyangka aku menyediakan. Tidak, aku menggenapi, aku melengkapi, aku membuat lebih baik, lebih sempurna. Apa itu? Jangan membunuh. Tapi ingat, sebelum kau membunuh, kau berkata jahil pun kepada orang tidak boleh. Bagaimana mau membunuh? Berkata jahil aja kagak, apalagi membunuh. Itu kelengkapan daripada penggenapan Yesus. Tapi saudara kami Kristen yang diambil cuman kasih itu doang. Kelirunya itu di situ. Harusnya ketika Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kata saudara kami Kristen? Yesus tidak datang membawa agama. Jadi bagaimana mau masuk surga? Syarat masuk surga kata Yesus 2. Yang pertama kudu wajib beragama, yang kedua agamanya kudu wajib lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat. Saudara Kristen enggak, malah tidak, yang penting kasih. Jadi ajaran yang muncul yang kita lihat dalam Matius ini dan pengajaran Paulus di dalam Roma 7 tadi, itu adalah ajaran yang betul. Makanya kalau ada tadi yang menunjukkan tafsir, sekali lagi saya bersaksi di dalam tradisi Islam, keilmuan Islam, Al-Quran maupun hadits, tidak ada sedikit pun mencela oknum yang bernama Bulus atau Paulus. Tak ada. Tak ada sedikit pun tafsir atau hadits atau Al-Quran yang mengatakan Bulus merubah ajaran Tuhan. Tak ada. Tak ada kemudian Bulus kemudian mengajarkan Isa atau Yesus itu mati dalam keadaan terkutuk. Enggak ada. Hanya ada di dalam pengajaran orang Kristen. Maka dengan saya mengatakan, jangankan Nabi Isa, jangankan Yesus dalam Islam, Paulus dalam Islam pun namanya suci bersih dari noda. Seperti itu saudaraku. Saya kira saya izin sejenak, saya harus ibadah dulu. Silakan tetap di sini. Nanti saya naikkan saudara saya dari Muslim. Insya Allah bisa ajak diskusi baik-baik. Dinda Dio masih ada di bawah. Saya harus ibadah bang. Ini sudah mulai mau azan di sini. Di sini aja nanti. Terima kasih banyak. Siap sama-sama. Ada Muslim di bawah, tolong please naik, temani teman kita. Halo. Sabar ya.
Bang Arif, izin naik Bang Arif. Teman-teman apologet Islam naik dulu dong. Gantiin saya sebentar please. Halo. Nggak ada yang monitor ya? Alhamdulillah. Bang Arif. Oh, abang kita turun tadi ya. Padahal ada lagi satu tuh data di dalam kitab Roma, kalau nggak salah di data berapa itu ya? 25 atau berapa itu teman-teman? Kitab Roma, Paulus mengajarkan di sana kan, Yesus itu kan, Paulus itu ketika dia mengajarkan dia mengatakan Tuhan Indonesia, tapi sebenarnya di situ kurios Tuhan. Paulus tidak mengajarkan Yesus itu Tuhan, cuman orang-orang Indonesia aja yang mengatakan itu Tuhan, kan begitu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.